Memang kalau terkait dengan kepesertaan JKN, untuk peserta PHK itu memang ada dua kriteria yang besarnya gitu. Ada yang diberhentikan dengan jaminan 6 bulan atau PHK dengan jaminan kita sebutnya, atau yang memang di PHK tanpa jaminan. Kalau manfaatnya sama dengan peserta JKN yang lain, karena kan itu tetap terhitungnya sebagai peserta JKN. Cuman manfaat kelas perawatan yang didapat itu adalah kelas 3, Mbak Elin dan Tribuners. Jadi kelas 3 kemudian yang ditanggung itu adalah pekerjanya, suami atau istri dari pekerja, dan anggota keluarga yang mencakup 3 orang anak sampai usia 21 tahun. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin. Kali ini di program Tribun Topik, senang sekali saya bisa menemani Anda. Dan seperti biasa, di Tribun Topik kita bakal mengulik topik-topik yang menarik. Pada kesempatan ini, kita bakal ngebahas terkait PHK dengan jaminan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, Tribuners, belakangan ini banyak sekali gelombang PHK. Dan mungkin Tribuners atau mungkin ada saudara, itu kan pasti bingung nih, status kepesertaan BPJS kesehatannya itu aktif apa enggak sih? Nah, untuk itu kita bakal ngebahas dengan narasumber kita, ada Ibu Dita Utaminingsih, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Semarang. Kita sapa langsung. Halo Bu Dita. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya gimana Bu Dita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuk apa ini Bu Dita? Baru aja pindah ke Semarang, seperti apa kesibukannya? Ya, masih ya koordinasi, terus kemudian penyesuaian, ya sambil udah mulai running gitu ya. Sambil mulai running, luar biasa. Terima kasih Bu Dita sudah meluangkan waktu di sini memberikan informasi ke Tribuners. Nah Bu, seperti yang disampaikan di awal nih, kan gelombang PHK akhir-akhir ini ya rada lumayan ini kan. Pasti Tribuners mungkin ada Tribuners, kemudian ada teman atau saudara itu mengalami kebingungan. Ketika di PHK, status kepesertaan BPJS Kesehatannya seperti apa sih Bu? Apakah aktif atau sebenarnya udah gak nonaktif nih Bu? Iya, jadi mungkin kami jelaskan dulu ya. Jadi di awal kalau memang benar tadi yang disampaikan Mbak Elin ya. Jadi memang gelombang PHK itu sekarang memang sedang sangat dinamis ya. Banyak sekali, apalagi kalau di Semarang ya. Ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan baik yang besar, menengah, atau perusahaan-perusahaan baik yang PMDN maupun asing gitu kan. Nah, memang kalau terkait dengan kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan itu untuk peserta PHK itu memang ada dua kriteria yang besarnya gitu. Jadi yang ada yang diberhentikan dengan jaminan 6 bulan atau PHK dengan jaminan kita sebutnya, atau yang memang di PHK tanpa jaminan kayak gitu. Jadi kalau yang dengan jaminan 6 bulan itu memang masih aktif secara kepesertaannya sampai 6 bulan ke depan seperti itu. Oke, baik. Tadi disebutkan ada dua berarti ya Bu ya, ada yang bersama jaminan selama 6 bulan, ada yang tidak. Itu yang menentukan dari perusahaan sendirikah atau dari pihak BPJS Bu? Iya. Jadi kalau di regulasinya memang sudah diatur ya. Jadi kriteria-kriteria apa saja yang termasuk dalam kriteria PHK itu apa saja, itu sudah ada. Kemudian ketika dari perusahaan itu menonaktifkan dari karyawannya atau mem-PHK itu tadi, itu melaporkan Mbak ke kami. Nah itu nanti ketika persyaratannya itu lengkap untuk kami bisa menentukan itu adalah PHK dengan jaminan 6 bulan, nah itu nanti akan muncul atau kita jamin 6 bulan untuk status kepesertaannya. Tapi kalau memang syarat yang diajukan itu memang tidak untuk yang 6 bulan tadi, ya berarti nanti dinonaktifkan dari perusahaannya, tetapi memang tidak ada untuk penjaminan 6 bulan setelah PHK-nya. Oke, berarti sudah ada regulasinya yang mengatur seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau terkait dengan pekerja yang terkena PHK, kemudian kan tentu berimbas dengan perekonomian para eks-pekerja tersebut. Lalu untuk jaminan kesehatan kepada para eks-pekerja tersebut gimana nih Bu?
Iya, jadi kalau kita tadi ya kan ada dua ya, yang misalnya memang ini adalah diajukan untuk PHK, nah dengan jaminan 6 bulan itu nanti ada syarat-syaratnya Mbak. Jadi jadi mungkin sekalian disampaikan ya ke Tribuners ya syarat-syaratnya apa supaya semuanya dapat terinfo seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau terkait biaya hal-hal yang lain ini Bu, biasanya kan mereka tentu tiap bulan ada pendapatan, tiba-tiba kena PHK kan otomatis kalau misalkan memang itu satu-satunya mata pencaharian, berarti kan tidak ada pemasukan sama sekali dan belum tentu dapat pekerjaannya kapan. Terkait angsuran dan lain sebagainya, apakah ada pemakluman-pemakluman Bu? Seperti mungkin boleh agak telat atau seperti apa gitu Bu? Oh ya, jadi gini, kalau misalnya nanti memang sudah ditetapkan itu ya PHK 6 bulan dengan jaminan, itu kan aktif tuh kepesertaannya sampai 6 bulan, tetapi nanti untuk iurannya itu dia yang bersangkutan selama 6 bulan itu tanpa mengiur ke kami kayak gitu Mbak. Jadi selama 6 bulan tetapi memang wajib mengupdate setiap bulan apakah kan bisa jadi ya selama 6 bulan itu yang bersangkutan di tengah-tengah sudah bekerja kembali atau memang terdaftar di perusahaan lain atau mau menjadi peserta mandiri. Nah itu nanti setiap bulan lapor ke kami. Jadi ketika di tengah-tengah misalnya katakanlah ini bulan kedua nih kan mengupdate, nanti bulan berikutnya sudah bekerja ya nanti tidak masuk lagi di dalam yang penjaminan dengan 6 bulan lagi. Jadi terdaftar di pekerjaannya yang baru seperti itu. Oke, berarti harus mengupdate setiap bulannya ke BPJS Kesehatan. Nah, untuk mengupdate-nya sendiri nih Bu, apakah Tribuners yang mungkin terkena PHK ini tapi mendapatkan jaminan selama 6 bulan itu harus datang ke kantor setiap hari atau cukup lewat mobile JKN aja atau seperti apa sistem pelaporannya Bu? Iya, jadi nanti untuk pelaporannya itu nanti ada surat pernyataan ya Mbak ya, surat pernyataan bahwa yang bersangkutan belum diterima bekerja dan juga data NIK-nya. Nah itu nanti yang akan kami update di sistem kami. Oke, berarti itu selama 6 bulan harus mengupdate terus. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Harus datang ke kantor berarti? Iya, jadi iya. Harus datang ke kantor, berarti Tribuners yang mungkin terkena PHK tapi mendapatkan jaminan 6 bulan kesehatan dari BPJS Kesehatan bisa mengupdate setiap bulannya dengan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Seperti itu ya Bu ya. Nah kalau syaratnya Bu, tadi kan udah ngebahas awalnya nih, kalau syaratnya seperti apa Bu yang harus dipenuhi Tribuners ketika mendapatkan 6 bulan jaminan kesehatan ini? Untuk melapornya tadi ya? Iya, untuk melapornya tadi kan dengan data kependudukannya dan nanti ada surat pernyataan bahwa yang bersangkutan belum bekerja atau belum diterima kerja. Itu untuk syarat mengupdate-nya ya. Oke, jadi dua itu yang harus dibawa ya Bu ya, gitu Tribuners. Jadi ada 2 syarat yang harus dibawa, itu bisa dipersiapkan gitu ketika datang ke kantor, bisa diambil, diambil. Ya, nanti diisi gitu ya. Diisi gitu, harus update tapi setiap bulan. Iya, kalau memang sepanjang belum bekerja ya. Nah kalau fasilitas kesehatan yang didapat sendiri nih Bu, yang didapat apa aja? Karena mereka kan otomatis selama 6 bulan gak bayar, apakah nanti ada pengurangan fasilitas kesehatan yang mereka dapatkan atau seperti apa nih? Iya, jadi kalau penjaminannya itu adalah kalau manfaatnya sama dengan peserta JKN yang lain, karena kan itu tetap terhitungnya sebagai peserta JKN. Cuman manfaat kelas perawatan yang didapat itu adalah kelas 3 Mbak Elin dan Tribuners. Jadi kelas 3 kemudian yang ditanggung itu adalah pekerjanya, suami atau istri dari pekerja, dan anggota keluarga yang mencakup 3 orang anak sampai usia 21 tahun. Oke, berarti hanya dapat kelas 3 gitu ya Bu ya? Iya, yang penjaminannya kelas 3. Penjaminannya kelas 3, tapi udah dijamin mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama sampai dalam kurun waktu 6 bulan. Sejak di PHK. Sejak di PHK gitu, tapi kalau misalkan udah kerja lagi berarti udah bisa, misalkan tadinya kelas 1 bisa mengakses kelas 1 lagi gitu ya Bu ya? Bisa. Oke, kalau Bu tadi ada persyaratan-persyaratan gitu ya, kalau misalkan salah satu persyaratan itu tidak
terpenuhi. Itu gimana Bu? Apa dampaknya yang bakal kena dari si pekerja itu, ex pekerja? Oh iya, jadi kalau persyaratan-persyaratan untuk pengajuan PHK dengan jaminan 6 bulan itu kan pertama memang diajukan oleh pemberi kerjanya ya, dilaporkan ke kami dengan persyaratan yang kami sampaikan sekalian ya, biar itu kan. Boleh. Kalau misalnya itu lengkap, nanti yang 3 persyaratan itu lengkap, maka akan penjaminannya adalah 6 bulan tanpa iuran tadi. Tapi kalau misalnya tidak lengkap persyaratan yang diajukan itu, nanti peserta itu hanya karena kan nggak bekerja ya, dinonaktifkan saja, tetapi memang tidak mendapatkan hak penjaminan selama 6 bulan tanpa iuran itu. Gitu. Oke, berarti misalkan tidak memenuhi syarat, bisa mengakses fasilitas kesehatannya seperti itu Bu? Iya, karena nonaktif statusnya. Iya, jadi kalau misalnya persyaratannya yang pertama bukti PHK, kan ada bukti PHK, ya. Kemudian yang kedua kan surat tanggung jawab mutlak dari pemberi kerjanya. Nah, kemudian yang ketiga daftar karyawannya dengan data-data, kemudian ada tanda tangan dari salah satu perwakilan dan dari pemberi kerjanya. Nah, itu kan 3 syarat yang memang diperlukan untuk nanti ex pekerja tadi dapat mendapatkan hak PHK dengan 6 bulan dengan 6 bulan jaminan kesehatan itu ya. Pada intinya nanti bakal dibantu perusahaan urus lah ya Bu ya, perusahaan yang akan menjembatani, seperti itu? Betul, karena memang itu kan kolektif ya, maksudnya di awal kan memang yang menyatakan ini sudah tidak bekerja, kemudian nanti persyaratannya itu memang yang menyampaikan ke kami dari PIC atau pejabat terkait yang ada di perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelumnya. Oke, baik. Kemudian Ibu, apabila ada syarat-syarat tersebut yang belum lengkap, tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi ada beberapa syarat, kemudian proses PHK masih dalam penyelesaian nih, sehingga data peserta yang di PHK belum dapat dinonaktifkan. Ini bagaimana Bu? Oh iya, jadi kalau ada case seperti itu, maka tetap untuk iuran 4%-nya, kan ada iuran yang dibayarkan ke kami ya, 4% itu masih menjadi tanggung jawab pemberi kerjanya, 1% masih dari pekerjanya. Nah itu memang sampai proses PHK-nya itu selesai masih seperti itu Mbak mekanismenya, berarti masih tetap ada penyetoran iuran baik 4% kontribusi pemberi kerja dan 1% dari pekerja. Berarti si pekerja itu masih punya kewajiban membayar 1%-nya itu? Iya, ketika memang belum selesai proses. Ketika belum selesai prosesnya. Iya. Itu dibayar secara mandiri berarti bisa dibilang seperti itu? Kolektif, itu kolektif dari pemberi kerjanya. Ya, karena kan itu tadi untuk case yang memang belum selesai. Untuk proses PHK-nya ya, belum putus gitu kan. Iya. Oke, nah kalau terkait apakah ada mekanisme yang harus dijalankan Ibu oleh peserta PHK selama mendapatkan jaminan kesehatan 6 bulan? Selain tadi melakukan pelaporan-pelaporan setiap bulan harus mengupdate, apakah ada mekanisme lain Bu yang harus dilakukan para ex pekerja ini? Ya, itu saja sih. Jadi setiap bulan memang wajib mengupdate supaya kondisi terkininya itu kita mengetahui gitu Mbak. Jadi kan itu 6 bulan, tapi memang setiap bulannya yang bersangkutan mengupdate, kemudian kalau misalnya sudah bekerja kembali juga nanti kan akan didaftarkan oleh pemberi kerjanya yang baru, atau yang bersangkutan memang sudah tidak akan menggunakan haknya yang untuk penjaminan 6 bulan tadi, misalnya mau mendaftar sebagai peserta mandiri, silahkan nanti untuk mengupdate kembali status kepesertaannya. Oke, nah Bu, kalau ada kasus nih, misalkan ada Tribuners yang kena PHK, terus ingin beralih ke BPJS Mandiri, yang perlu disiapkan berkasnya apa aja nih Bu? Ya, jadi kalau beralih ke BPJS Mandiri berarti kan nanti akan yang pertama tentu harus terinformasi terlebih dahulu untuk kelasnya, yang bersangkutan mau memilih di kelas berapa, apakah kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Kemudian data kartu keluarga ya, otomatis kan data keluarganya nanti karena Mandiri itu kan dalam satu KK ya, itu wajib didaftarkan secara keseluruhan.
Kemudian nanti ada karena harus auto debit juga nggih, jadi ada nomor rekening atau buku rekening di halaman pertama yang itu nanti juga dipergunakan untuk proses pendaftaran, untuk auto debit iurannya itu. Oke, berarti ada beberapa persyaratan dan juga berkas yang harus dilengkapi ketika Tribuners yang tadinya mungkin ikut perusahaan BPJS kesehatannya terus kena PHK dan ingin beralih ke mandiri gitu ya Bu ya. Kalau ini Bu, terkait apabila sebelum 6 bulan peserta PHK udah kerja nih. Iya. Apakah ada mekanisme pelaporan? Tadi kan ada mekanisme pelaporan untuk mengupdate. Terus prosedur lain, apakah ada prosedur lain, Bu? Tadi kan ada pelaporan. Ya, prosedur lainnya apakah ada? Jadi nanti kalau misalnya yang bersangkutan itu sudah bekerja, otomatis kan nanti akan didaftarkan oleh pemberi kerjanya yang baru ya Mbak ya. Nanti di sistem kami kami juga bisa mengecek misalnya si A gitu kan. Kemarin ini mendapatkan hak jaminan dengan PHK yang 6 bulan itu. Kemudian di bulan kedua ternyata yang bersangkutan udah kerja nih. Nah, nanti kan akan didaftarkannya oleh pemberi kerjanya atau perusahaannya yang baru ya. Nanti dari pemberi kerjanya melaporkan data-data karyawannya yang akan didaftarkan, termasuk mungkin yang kemarin dari perusahaan lain yang di PHK itu ya nanti disampaikan ke kami akan meregistrasikan kembali yang bersangkutan sebagai segmen pekerja penerima upah dari perusahaannya yang sekarang kayak gitu. Oke, berarti pada intinya para pekerja yang terkena PHK ini ada 6 bulan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Tentu ini ada syarat-syaratnya ya Bu ya. Tidak semua yang terkena PHK mendapatkan jaminan ini, bisa dibilang kayak gitu karena sudah ada regulasinya yang mengatur. Iya, sepanjang dokumen persyaratannya itu lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada di regulasi ya. Nanti penjaminan itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, ada regulasinya yang mengatur seperti itu. Terakhir Bu, ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners? Boleh disampaikan Ibu? Boleh ya. Jadi Tribuners mungkin selain yang terkait dengan PHK tadi ya, itu juga yang pertama mungkin penting ya kita menjaga kesehatan gitu ya dengan melaksanakan gaya hidup sehat, pola hidup yang sehat. Kemudian yang kedua yang paling penting ini untuk mendaftarkan sebagai peserta JKN tidak hanya ketika sudah sakit ya Mbak ya, tetapi ketika kondisi kita sehat, yuk kita sama-sama aware gitu ya untuk mendaftarkan diri kita beserta anggota keluarga kita di program Jaminan Kesehatan Nasional. Karena kita tidak tahu kapan sakit itu datang, kemudian kepada siapa sakit itu menyerang gitu. Tapi ketika kita sudah siap, jaminan kesehatannya tentu nanti kedepannya akan lebih mudah kayak gitu. Oke, sedia payung sebelum hujan. Baik, jadi kita Tribuners tetap jaga kesehatan karena penting menjaga kesehatan. Tapi alangkah baiknya kita sudah bersiap-siap terlebih dahulu ya Bu ya. Kita punya jaminan kesehatan. Nah, buat Tribuners yang belum terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional, ini bisa mendaftar secara langsung, bisa datang gitu ya Bu ya. Bisa, terus kemudian kita juga ada kanal-kanal Mbak, jadi nggak perlu semuanya ke kantor kayak gitu ya. Kita juga sudah melalui mobile JKN lewat HP kan semua orang sekarang semuanya udah pakai handphone semua. Ya, dan smartphone semua. Kemudian lewat Pandawa atau WA itu bisa Mbak. Jadi nggak perlu datang ke kantor mau daftar, itu lewat WA kita ada di, mungkin boleh ya kami sebutkan nomornya itu di 08118 165 165. Jadi itu fungsi administrasi pelayanan. Jadi kayak di loket Mbak, seperti di loket kantor, tetapi itu lewat WA. Jadi bisa dilakukan di mana saja sepanjang kita memiliki data yang lengkap itu bisa, atau di call center 165. Oke. Jadi udah gampang lah ya. Sudah gampang Tribuners. Untuk jadi peserta itu. Gak bisa beralasan lagi gak daftar. Karena banyak kanal yang disediakan dari BPJS Kesehatan untuk mendaftar. Tadi ada Pandawa, mobile JKN, kemudian bisa telepon, atau kalau orang Jawa bilang kalau rak marem bisa datang langsung ke kantor BPJS terdekat. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dita sudah hadir di Tribun Topik kali ini.
Sehat selalu untuk Ibu dan sukses selalu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita di Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.